Hari ini kembali kita mengulas dan menguak kinerja SKPD Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Bekasi, penyerapan APBD secara korporasi. Kita kembali kedatangan tamu, yaitu salah satu rekan daripada SKPD Dinas Bina Marga. Selamat siang Pak Simanjuntak. Siang. Seperti yang kita bahas di minggu yang lalu, Pak, di masyarakat yang beredar, khususnya di kontraktor, seperti apa ini kekuatan daripada Sobri ini? Minggu kemarin kita bahas ada dua seperti yang kita bisa. Seperti apa yang dibangun oleh Sobri di Dinas Bina Marga Sumber Daya Kota Bekasi, Pak? Coba bisa Bapak jelaskan ya? Baik, terkait nama Sobri ini memang juga sangat santer untuk rekanan Kota Bekasi, bahkan rekanan yang masuk ke Kota Bekasi dari Depok, Tangerang atau dari Jakarta, bahwa Sobri adalah salah satu oknum atau sekarang yang menjabat sebagai kabid sekaligus pejabat pembuat komitmen di dinas terkait memang sangat-sangat ampuh dan sangat kuat. Tanpa Sobri seakan-akan untuk masuk di dinas Bina Marga itu sangat sulit. Sobri dikatakan bisa mencabut nyawa. Memang dia berdiri sendiri, Pak. Apa yang dia lakukan? Apakah dia membentuk satu tim atau seperti apa kinerjanya sehingga dia bisa melakukan itu? Terima kasih. Kalau dikatakan Sobri berdiri sendiri tidak mungkin, karena proses tahapan lelang itu atau baik dia lelang umum atau penunjukan langsung, banyak tahapan yang dilalui. Karena tentu Sobri bukan bekerja sendiri. Sobri dibantu oleh beberapa orang yang mereka gabungkan dalam satu tim penyerapan APBD di dinas tersebut. Apa itu dikatakan tim ini? Tim perorangan atau tim untuk kebijakan yang bagus di sumber daya Kota Bekasi? Kalau kita sebut tim perorangan APBD sangat pas, karena tentu mereka mencari rekanan binaan yang bisa mengakomodir kepentingan daripada dinas berupa upeti atau berupa hal-hal lain yang menguntungkan dari tim tersebut. Ada SK, semacam SK nggak yang dimiliki mereka atau memang ini atas persetujuan dari pimpinan? Kalau berupa SK tidak, tapi mungkin itu diunjuk secara langsung oleh PPK dengan kepala dinas. Mungkin bisa Bapak jelaskan seperti apa kinerja mereka, tim yang dibentuk ini, apa gebrakan yang mereka lakukan? Kalau tim ini akan bekerja bagaimana menyampaikan informasi, bagaimana atau apa yang didapatkan oleh rekanan binaan, dan kapan itu paket yang dibagi ke dia akan ditayangkan. Yakin Bapak itu atas persetujuan dari kepala dinas? Ya, saya sangat yakin, karena kepala dinas juga pernah mengutus orang kepada saya untuk hal tersebut. Berarti mereka sudah tim ya Pak ya, korporasi ya. Mereka bekerja sama melakukan hal ini dan menelepon semua rekan-rekan begitu. Berarti ini perlu diperiksa sebenarnya ya Pak ya. Ya, itulah pola kerja mereka. Tapi nanti kalau untuk secara rinci mungkin akan kita bahas lebih selektif lagi. Nah, yang tergabung dalam tim ini boleh saya sebut Pak, siapa saja? Silakan aja. Yang membuat Sobri ya. Dan dinas bisa menjalurkan apa yang menjadi keinginan mereka. Dalam hal ini tim yang pada tahun ini ada terdiri dari beberapa orang. Satu, Arifu Bowo sebagai PNS, dia bertugas di STA. Yang kedua, Adit
B3K bertugas sebagai perencanaan. Reja P3K bertugas di Bina Marga. Reri P3K bertugas di Bina Marga. Tanpa hubungan atau komunikasi dari nama yang disebut di atas, dengan harap dapat proyek di Dinas Bina Marga Kota Bekasi. Dinas Bina Marga Kota Bekasi. Berarti peran mereka sangat penting dan strategis ya Pak, yang diberikan mandat oleh pimpinannya. Ya. Siapa yang ditelepon? Yang ditelepon atau ditemui secara langsung, baik itu By phone, ketemu di kantor atau didatangin atau bagaimana, tergantung janji yang mereka buat. sudah otomatis dia mendapatkan Sesuatu. Tapi bisa masih ada dua kemungkinan, segera dapat atau menjadi waiting list, menunggu sampai pasukan atau rekanan-rekanan yang terdahulu mendapat bagian itu. jadi mereka sebenarnya sudah melakukan kejahatan ya. Itu APBD itu sebenarnya itu uang rakyat. Mereka tidak boleh bermain-main dengan itu. Apabila mereka bermain-main dengan itu, mereka akan mendapatkan konsekuensi. Kan begitu Pak ya. Apalagi dengan teman-teman kita yang baru pengangkatan menjadi P3K ini, saya kira sangat disayangkan. Kalau bisa, tolong ditinjau kembali deh oleh Pak Wali Kota P3K-nya itu. Masa P3K diangkat untuk membantu merongrong APBD dengan membangun korporasi untuk penyerapan APBD tersebut. Berarti ini hanya baru di sumber daya air Kota Bekasi ya Pak. Yang ada di sumber daya air ya. Ya. Namun mereka ini kan tidak berdiri sendiri ya Pak. Ya. Pasti ada jalur-jalur yang mereka. Jadi misalnya kalau kita tender suatu proyek, kan ada tahapan-tahapan yang dilalui. Berarti ada permainan yang terjadi di sana ya Pak ya. Boleh Bapak juga jelaskan seperti apa? Ya. Siapa yang di dalamnya bermain api? Tim tersebut akan bekerja mulai dari informasi, tayang, proses, hingga penerbitan SPK. Dan ketika nama tim tersebut sudah mulai terendus atau diketahui orang lain, biasanya mereka akan berganti. Seperti tahun lalu, si A, si B, si C. Nah, ketika tiba tahun ini, kalau nyaman diteruskan, ya kalau tidak akan ada pergantian pemain. Jadi saya bertanya Pak, ini ada rumor yang berbeda di masyarakat. Sewaktu zamannya Kepala Dinas Aceh di sana. Ini orang ini tim-tim promo pembuat Aceh katanya. Boleh jelasin nggak Pak? Tahu nggak itu permasalahan? Kita sendiri pernah mendengar keluhan dari Aceh Solahuddin yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Bina Marga, merasa tidak punya kewenangan untuk penyerapan APBD tersebut karena adanya tim bayangan yang pada saat itu Pak Idi masih sekretaris, di Sobrin kepala bidang, seakan-akan program atau perencanaan lambat sehingga proses tidak berjalan karena tidak seirama dengan Aceh yang pada saat itu menjadi kepala dinas, dan menurut informasi kebetulan ideologi yang berbeda dengan calon wali kota pada saat itu, sehingga ketika wali kota terpilih, Aceh langsung terbuang, dan orang-orang yang tadi merupakan tim bayangan dalam pelaksanaan penyerapan APBD di masa Aceh kepala dinas itu, itulah yang mendapat harkat. Ada yang menjadi kepala dinas, ada yang menjadi jabatan lain yang hampir merupakan jasa dari permainan tim tersebut. Jadi mereka inilah yang dikatakan biang kerok sebenarnya yang terjadi di Dinas Penambakan dan Sumber Daya Air ya Pak ya. Kalau pasnya sih seperti yang saya bilang tadi, mereka lah tim orang-orang APBD itu. Maunya apa seperti apa ya? Ya, dalam waktu dekat mungkin ya harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi yang selalu dia lakukan dalam sistem penyerapan APBD itu, dan nanti akan masuk kita kepada pelaporan
ke ranah hukum. Kalau tidak segera dirombak ya Pak. Kalau tidak segera, Atau tidak segera diperbaiki kinerja mereka. kalau diperbaiki juga itu hanya membatasi karena sebelum-sebelumnya sudah terjadi. Dan seperti yang saya bilang tadi, tim ini akan selalu berubah-ubah ketika kondisi mereka sudah mulai tidak nyaman. Berarti ada lagi kartu truk yang Bapak pegang yang belum diutarakan saat ini ya Pak ya. Nanti ke depannya Nanti akan kita bahas peran dari masing-masing serta lembaga mana yang terkait untuk meluruskan agar mereka bisa mencapai apa yang mereka impikan dengan rekanan-rekanan pengantin yang mereka sudah bina. Oke, terima kasih penonton channel 7 TV. Demikianlah bincang-bincang kita siang hari ini dengan Pak Darmianus Simanjuntak, salah satu rekanan Dinas Bina Marga Sumber Daya Kota Bekasi. Selamat siang. Selamat siang.